Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Luo Feng membuka matanya. Kaisar Tianchen dan Kaisar Jihong berteriak, "Tuan! Tuan, apakah kamu akan menjadi abadi?" Kaisar Tianchen bertanya. Luo Feng melambaikan tangannya. "Keluar." "Ya Tuan." Kaisar Tianchen dan Kaisar Jihong agak bingung. Mereka tidak menyangka Luo Feng gagal menjadi abadi. Lagi pula, di mata mereka, itu akan menjadi lelucon terbesar dalam sejarah alam semesta jika bahkan Luo Feng tidak bisa menjadi abadi. Sendirian di istana yang sunyi, Luo Feng berjalan menaiki tangga istana samping ke lantai paling atas. Dia bersandar di pegangan tangan dan melihat ke sungai seribu harta karun. "Saya tidak pernah menyerah," kata Luo Feng. "Tidak sejak hari pertama saya melangkah keluar dari kota asal saya di bumi." Matanya berbinar. "Bahkan jika belenggu di intiku sangat kuat, itu tidak akan menghentikanku untuk menjadi abadi. Harta tidak akan membantu saya memecahkan belenggu," pikir Luo Feng. "Saya perlu mengandalkan pemahaman hukum, teknik, penguatan kekuatan spiritual, dan kemauan saya. Sulit untuk meningkatkan tekad saya dalam jangka pendek. Sama dengan amplifikasi kekuatan spiritual saya. Adapun konsepsi dewa binatang dan pemahaman hukum saya, mereka sudah yang terbaik di antara siapapun di bawah tingkat ksatria alam semesta. Hanya teknik rahasia yang bisa membantuku maju dengan tajam," dia menyadari. Luo Feng memikirkan hal ini. Di antara ahli waris di Pulau Bauhinia, ada ahli waris yang akhirnya menciptakan teknik pamungkas setelah mencurahkan waktu untuk teknik mereka. Misalnya, guru saya Truyan Knight menghabiskan ratusan juta tahun mempelajari teknik bakatnya, dan sekarang hampir mencapai level tertinggi. Truyan Knight bahkan tidak memiliki kelebihan yang dimiliki Luo Feng. Lagi pula, dia tidak memiliki instruksi dari pemimpin kota Primal Chaos. "Aku bisa mencapai apa yang mereka capai. Aku akan menciptakan teknik pamungkasku. Dan mereka akan meningkatkan kekuatanku puluhan kali. Aku tidak percaya aku tidak akan bisa." Luo Feng mengerucutkan bibirnya, dan matanya berkilat tajam. "Dan jika aku masih tidak bisa melakukannya, aku akan mempertajam tekadku dan meningkatkan konsepsi bisgatku. Tidak peduli apa, aku hanya akan menerima kesuksesan. Tidak ada kegagalan yang diizinkan." Luo Feng mengencangkan cengkeramannya pada pegangan tangan begitu keras hingga tertekuk di bawah jari-jarinya. Dia berbalik dan kembali ke istananya sementara pegangannya perlahan pulih. Ada logam memori di dalam pegangan itu. Meskipun Luo Feng akan menghabiskan waktu bersama keluarganya dan belajar tentang bagaimana keluarganya menjadi makmur, sebagian besar pikirannya dikhususkan untuk mempelajari teknik bakat bahkan ketika dia bersama keluarganya. Kali ini, Luo Feng tidak mempelajari teknik pedang. Sebaliknya, dia berkonsentrasi pada peta bintang. 100 tahun berlalu, 200 tahun, 900 tahun, 1000 tahun. Waktu terbang. Setelah 3000 tahun, di dalam bidang pelatihan alam semesta virtual. "Jatuh," kata Luo Feng. Dia berdiri di puncak sisa-sisa, menunjuk pada bentuk kehidupan batu yang jauh. 1600 bola kristal terhubung, membentuk ekor dewa binatang. Benang hukum yang tak terhitung jumlahnya menjadi terjerat dan membentuk dewa binatang. Ekornya sangat nyata, sementara bagian tubuh lainnya tampak kabur dan tidak jelas. Melolong. Setelah menggeram, dewa binatang itu bergegas ke kehidupan batu. Hong, panjang, panjang. Api yang sangat panas menyembur dari kehidupan batu, tetapi bayangan tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya menunggunya. Dewa binatang itu bergerak cepat. Ekornya bergerak 100 kali lebih cepat dari tubuhnya. Ekornya meninggalkan kekaburan di belakangnya seperti tetesan air hujan, mengisi ruang dan waktu di sekitarnya. Tetesan hujan tampak tidak berbahaya, tetapi bentuk kehidupan batu meraung dengan kemarahan dan ketakutan saat tetesan hujan yang diterangi menembus setiap inci tubuhnya. Bang! Kehidupan batu bergetar dan dimusnahkan. Pukul bintang balap cahaya, pikir Luo Feng. Cahaya bintang menyebar ke seluruh alam semesta. Langkah pertama selesai. Luo Feng mengangguk. "Luo Feng," kata sebuah suara. Sebuah bayangan dalam jubah emas muncul, terbang ke arahnya dari jauh. Itu adalah pemimpin kota Primal Chaos. "Guru." Luo Feng memberi hormat padanya. Pemimpin kota Primal Chaos tampak sedikit bingung. "Selama 3000 tahun terakhir, Anda telah mempelajari langkah pertama dari peta bintang Anda, dan sekarang, Anda akhirnya membuat level teknik pamungkas langkah pertama.
Tapi mengapa Anda menghabiskan begitu banyak waktu untuk membuat teknik, membuat terobosanmu dan menjadi abadi? Aku tidak cukup kuat, kata Luo Feng dengan hormat. Pemimpin kota Primal Chaos menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berpikir Luo Feng terlalu rendah hati. Kamu penuh dengan kerendahan hati, katanya. Katakan padaku, kapan kamu ingin menjadi abadi? Setelah melakukan 3 jurus pertamaku pada level tertinggi, jawab Luo Feng. 3 gerakan pertama, pemimpin kota Primal Chaos terkejut. Sangat menantang untuk menciptakan teknik pamungkas. Jika tidak, lebih banyak individu akan datang dengan mereka. Hanya sedikit yang mencapai ini bahkan di Pulau Bauhinia, di mana ratusan juta talenta tak tertandingi tinggal. Langkah pertama didasarkan pada warisan Dewa Binatang tingkat pertama, dan itu cukup jelas. Langkah kedua didasarkan pada warisan Dewa Binatang tingkat kedua dan jauh lebih sulit. Adapun langkah ketiga, itu sangat berat. Luo Feng menciptakan teknik pamungkas ini dari posisi yang menguntungkan. Wawasannya luas, dan pemahaman hukumnya dalam. Bersama dengan petunjuk langkah demi langkah dari pemimpin kota Primal Chaos, dia bisa menciptakan teknik pamungkas pertama dalam 3000 tahun. Itu akan makan waktu berapa lama? Pemimpin kota Primal Chaos bertanya. Selama diperlukan, jawab Luo Feng dengan hormat. Pemimpin kota Primal Chaos sedikit terkejut. Dari sudut pandangnya, ketenaran Luo Feng hanya akan membuatnya terburu-buru untuk menjadi abadi. Oke, kata pemimpin kota Primal Chaos. Saya tidak terburu-buru. Penguasa sektor dan tanah asal di alam semesta memiliki koneksi yang lebih jelas, dan Anda lebih cocok untuk membuat teknik yang sesuai pada level ini. Namun, bahkan jika saya menginstruksikan Anda dan menetapkan pesaing untuk Anda akan segera menyadari bahwa Anda tidak mampu membela diri melawan para pesaing itu. Terserah Anda untuk memutuskan bagaimana membuat terobosan. Aku tahu, kata Luo Feng dengan hormat. Guru, saya akan menghargai instruksi Anda selamanya. Kalau begitu sesuaikan dirimu, kata pemimpin kota Primal Chaos, dan dia berhenti menasihatinya tentang masalah ini. Sebagai makhluk tertinggi yang telah hidup praktis selama umat manusia, pemimpin kota Primal Chaos memahami kebajikan kesabaran. Luo Feng kembali untuk mempelajari langkah kedua, yang tampaknya jauh lebih sulit daripada yang pertama. Untungnya, Luo Feng mencapai lebih dari cukup dalam pemahaman hukum. Dia menghabiskan 8000 tahun menaklukkan semua rintangan secara bertahap dan akhirnya membuat langkah kedua tingkat tertinggi. Ya, sebuah bentuk kehidupan khusus dengan sisik di sayapnya menjerit, dan suaranya menembus telinga Luo Feng. Luo Feng tetap diam, tidak terpengaruh olehnya. Pesaing ke-2000, katanya. Ini adalah hari bagimu untuk jatuh. Luo Feng mengendalikan Dewa Binatang raksasa di langit. 5200 bola kristal masih ada di ekornya, namun seluruh Dewa Binatang itu berbeda sekarang. Dewa Binatang yang menjulang itu panjangnya 1800 mil. Bentuk kehidupan khusus terbang-terbang seperti seberkas cahaya hitam. Semua bintang dan planet yang disentuh oleh cahaya hitam dimusnahkan, namun Dewa Binatang itu tetap mengambang di langit. 2 bentuk kehidupan khusus akan hancur. Mata Luo Feng berkilauan dengan ganas. Dia sudah dikalahkan oleh pesaing ini lebih dari 900 kali. Bunuh, perintahnya. Ekor Dewa Binatang itu akhirnya mulai bergerak. Itu menjadi seberkas cahaya merah yang bersinar seperti bintang yang akan dimusnahkan. Lampu merah melintas diam-diam melewati cahaya hitam yang mengisi itu, dan cahaya hitam menghilang. Hua! Retakan besar muncul di langit, dan gelombang kejut yang sangat besar mengguncang lingkungan. Hong! Panjang! Panjang! Gelombang suara tidak bisa berhenti. Luar biasa seperti bintang, gumam Luo Feng. Lampu merah merobek malam seperti pedang. Langkah kedua selesai. Langkah pertama dari teknik pamungkas yang dikenal sebagai Star Map selesai setelah 3000 tahun. Langkah kedua memakan waktu 8000 tahun. Luo Feng kemudian mulai mempelajari langkah ketiga. Dia mampu menyelesaikan 2 gerakan pertama berkat pesaing yang disediakan pemimpin kota Primal Chaos. Pesaing itu dirancang untuk mengungkapkan kelemahan teknik rahasia Luo Feng. Selain para pesaing, Luo Feng telah menyelesaikan warisan Dewa Binatang tingkat ketiga, dan bersama-sama dengan bantuan tubuh binatang bertanduk emas dan tubuh Mosa, bukanlah beban besar baginya untuk menciptakan 2 teknik pamungkas pertama. Pemahaman ruang tubuh Mosa dapat membantunya menyatu dengan ruang sepenuhnya. Golden Hornet Beast telah bergabung dengan banyak kristal sungai darah dan memiliki banyak inspirasi ketika melihat patung Dewa Binatang itu.
Namun, Luo Feng mengalami masalah saat membuat jurus ketiga. Pemahaman hukumnya dan konsepsi Dewa Binatang tidak cukup untuk menciptakan jurus ketiga untuk teknik pamungkas. Dia mengalahkan satu demi satu pesaing dan terus menyimpulkan dan memberdayakan langkah ketiga. Butuh 20.000 tahun baginya untuk mengalahkan pesaing ke 1520, dan pesaing berikut hanya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Tampaknya dia membutuhkan waktu ratusan ribu tahun, bahkan mungkin 1 juta tahun untuk membuat jurus ketiga. Di dalam inti, bentuk Luo Feng yang telah berubah dari mutiara asal sedang melakukan jurus kedua dari teknik pamungkas. Dia mencoba mengeluarkan jurus ketiga yang belum selesai untuk menyerang dinding bagian dalam inti. Merusak, dia meraung, hancurkan, sekarang, Hong. Dinding bagian dalam bergetar dan hancur, namun uap buram itu tetap utuh. Aku masih belum berhasil, kata Luo Feng. Apakah saya benar-benar harus menghabiskan 1 juta tahun untuk membuat langkah ketiga? Luo Feng menjadi gugup. Selama 30.000 tahun terakhir, dia tetap mengasingkan diri. Ini memicu desas-desus di antara ras lain, bahkan di dalam ras manusia, karena mereka semua menganggap bahwa Kaisar Sungai Blade akan segera mati. Padahal belum ada kabar. Kaisar Sungai Blade ini, yang sebelumnya menjelajahi alam semesta, tampaknya telah menghilang. Aku menjadi sangat tidak sabar, Luo Feng menyadari, akhirnya sadar. 30.000 tahun meditasi, dikombinasikan dengan desas-desus dari luar, memang memengaruhinya. Jika saya tidak dapat mencapai tujuan saya sekarang, saya mungkin lebih baik keluar dan berkeliling sedikit di alam semesta. Saya sudah berada di sana untuk waktu yang lama, tetapi saya belum melihat alam semesta. Semua yang telah saya lakukan adalah pertarungan. Luo Feng tiba-tiba tidak menginginkan apapun selain melakukan tur alam semesta. Waktunya tepat. Itu sekarang atau tidak sama sekali. Tubuh Mosa Luo Feng pergi ke wilayah terpencil alam semesta melalui transportasi negara dewa dari budaknya yang tidak dapat mati. Dia kemudian mulai mengembara melalui alam semesta. Alam semesta itu gemerlap dan misterius. Luo Feng melihat sebuah planet yang seluruhnya terbuat dari platinum. Dia menyaksikan adegan aneh yang melibatkan 108 bintang yang terkait dan melakukan tur masing-masing dari mereka. Dia tidur di atas bintang neutron. Dia bahkan menemukan barang berharga yang ditinggalkan oleh seorang pejuang abadi. Tentu saja, dia tidak peduli tentang itu. Dia juga mencoba untuk menyelidiki lubang hitam. Namun ketika dia masuk terlalu dalam ke dalamnya, dia merasakan kekuatan merobek yang begitu kuat sehingga bahkan tubuh Mosa yang tidak bisa mati pun tidak dapat menahannya. Riak luar angkasa benar-benar hancur. Dengan demikian, dia tidak dapat mengangkut dirinya sendiri dan melarikan diri. Untungnya, dia lolos dari inti lubang hitam dengan teknik bakat domainnya. Terkadang, dia hanya berbaring di meteorit dan melayang di alam semesta. Luo Feng juga pergi diam-diam ke wilayah ras lain, karena tubuh Mosa bisa meniru bentuk dan aura ras lain. Luo Feng lewat seperti turis, mengamati lingkungan dan emosi ras lain. Pengalaman-pengalaman ini saat mengembara di alam semesta memberi Luo Feng inspirasi baru. 30.000 tahun terakhir meditasi hampir tidak meningkatkan tekadnya, sedangkan berkeliaran di alam semesta membuat tekadnya berkembang secara alami. Di masa lalu, yang saya tahu hanyalah bertarung, membunuh dan menjadi lebih kuat. Pikir Luo Feng, tapi ada begitu banyak keindahan di alam semesta. Budaya ras lain memiliki pesona unik mereka sendiri, bahkan jika mereka berbeda dari saya. Budaya ini telah bertahan selama ribuan tahun. Mereka semua layak mendapatkan apresiasi. Setiap kali saya memahami budaya ras lain, itu mengubah jiwa saya. Setengah dari pikiran Luo Feng sedang menikmati keajaiban alam semesta sementara setengah lainnya sedang berlatih. Partisi mental ini sebenarnya jauh lebih efisien. Di masa lalu, dia hanya bisa mendapatkan inspirasi dari melihat patung Dewa Binatang. Tetapi dia sekarang menemukan bahwa ada hukum asal alam semesta di mana-mana di alam semesta, seperti kelahiran, pertumbuhan, dan pemusnahan bintang. Semua rumput, binatang, dan sungai mengandung hukum alam semesta. Proses yang ada di lingkungan planet adalah versi mini dari proses alam semesta secara keseluruhan. Terkadang, Luo Feng mendapat begitu banyak inspirasi sehingga dia membuat terobosan demi terobosan. Di lain waktu, dia akan terus-menerus dikalahkan oleh pesaing yang sama, tetapi dia memilih untuk tetap tenang. Setelah berkeliaran di alam semesta untuk waktu yang lama, keadaan pikiran Luo Feng secara bertahap bergabung dengan alam semesta. Tanpa disadari, pesaingnya akan dikalahkan.
Di wilayah terpencil alam semesta, di planet kehidupan di wilayah ras penjara, dekat 6 ras puncak. Di ruang sekitar planet terbang makhluk raksasa sepanjang 1000 kaki dengan 18 cakar. Dia memiliki sisik di sekujur tubuhnya, dan kepalanya tampak terbuat dari logam. Ada api emas di matanya. Planet kehidupan ini sedang menghadapi bencana. Kekuatan abadi menyebar dan menyelimuti planet ini, seluruh planet berada di bawah kendalinya. Haha, makhluk itu meraung. Serangga merayap, tunduk pada Kaisar Bayangan yang agung. Mulai hari ini, planet ini akan menjadi milik Kaisar Bayangan, dan semua serangga merayap dan merayap harus menjawab Kaisar Bayangan yang agung. Jika ada yang berani menentangnya, kami akan membunuhmu. Petik 2. Di planet ini hidup lebih dari 10 ras dan jutaan makhluk yang berbeda. Yang terlemah dari mereka berada di level penjelajah bintang. Bahkan ada puluhan penguasa sektor. Kaisar Bayangan, mereka menangis. Kaisar Bayangan telah memajukan wilayahnya ke planet kita. Dan pemimpin pasukannya adalah petarung abadi yang dikenal sebagai Yu Tuowa. Sialan Yu Tuowa, Luo Feng, yang melihat dari kejauhan, mengubah tubuh Mosanya menjadi penguasa sektor ras ini. Menarik, katanya. Dia mendongak dan melihat pejuang abadi di luar angkasa. Perlombaan penjara sangat unik. Alih-alih menghentikan ras anak perusahaan mereka untuk saling membunuh, mereka mengintensifkannya, menghasilkan pembantaian yang meluas. Dalam 50.000 tahun terakhir berkeliaran di alam semesta, Luo Feng telah mengunjungi wilayah ras kristal dan ras penjara untuk mempelajarinya. 6 ras puncak di alam semesta hidup di sekitar pusat alam semesta, sementara ras kristal dan ras penjara tinggal di daerah terpencil. Semua makhluk yang lahir di wilayah aneh yang dikenal sebagai penjara, akan dianggap sebagai anggota ras penjara. Para senior dalam ras penjara tidak memiliki batasan untuk ras anak perusahaan. Di bawah aturan ras penjara, pembantaian satu demi satu terjadi di dalam ras anak perusahaan itu. Beberapa benar-benar dimusnahkan. Namun, beberapa makhluk hebat akan lahir di tengah pembantaian seperti itu, dan makhluk hebat itu diterima oleh ras penjara. Perlombaan kristal berperilaku sangat berlawanan dengan ras penjara. Semua makhluk dalam ras kristal berasal dari klan yang sama, dan mereka bersatu. Ikatan dalam ras kristal lebih kuat bahkan dari ras otomat. Terkadang, beberapa makhluk hebat dalam ras kristal akan bekerja sama satu sama lain, memberdayakan mereka secara eksponensial. Individu dalam ras penjara kuat sementara ras kristal secara keseluruhan kuat. Mereka adalah dua ras yang sama sekali berbeda, yang menyebabkan konflik yang konstan dan ganas. Ras manusia, ras otomat, ras iblis, dan ras serangga bertarung satu sama lain karena wilayah mereka dekat, tetapi ras penjara dan ras kristal melakukannya karena kebencian bawaan mereka satu sama lain. Planet ini berada dalam kekacauan. Mosa Luo Feng menyaksikan semua yang terjadi dalam diam. Dia sudah melihat banyak planet di sekitar balapan penjara ditaklukkan, dan dia selalu menontonnya seperti pengamat dan pergi. Semua makhluk ras Taike akan dieksekusi, petarung abadi yang dikenal sebagai Yu Tuowa meraung. Suaranya menyebar ke seluruh planet. Bunuh semua makhluk ras Taike. Bunuh. Prajurit penguasa sektor di bawahnya mulai berkeliaran di planet ini. Ada lebih dari 10 ras di planet ini, dan ras Taike hanyalah salah satunya. Itu adalah satu-satunya ras yang tidak mengaku kalah. Sebuah teriakan muncul di antara ras Taike. Kaisar Bayangan adalah iblis, setan yang menghancurkan rumah kita dan terus memburu kita. Berjuang, bunuh, bunuh semua bajingan itu, membunuh mereka. Anak-anak, lari, ambil anak-anak, mereka adalah masa depan kita. Bawa mereka dan lari. Ada lebih dari 100.000 makhluk ras Taike di planet ini. Beberapa di antaranya mencoba melarikan diri sementara yang lain bertahan dan bertarung. Namun, ketika pesawat ruang angkasa pertama yang membawa anggota ras Taike dimusnahkan oleh kekuatan abadi Yuatuo, mereka semua putus asa. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa menandingi petarung abadi. Bunuh, bunuh, lawan. Ras lain di planet ini tidak ikut campur. Hanya ada 6 penguasa sektor dalam ras Taike sementara ada 100 prajurit penguasa sektor dalam pasukan penyerang. Dan pemimpinnya adalah pejuang abadi? Ras Taike akan dimusnahkan, pikir Luo Feng, mengamati semuanya dalam diam. Hal semacam ini terjadi sepanjang waktu. Kemungkinan besar terjadi menit ini di tempat lain di alam semesta. Kata Luo Feng. Dia melihat siluet di kejauhan. Anggota paling bersinar dari ras Taike, seorang remaja, baru saja membunuh 2 prajurit penguasa sektor.
Saat ini, dia untuk sementara menahan diri melawan 10 prajurit penguasa sektor. Banyak makhluk dalam rastai berteriak, "Panah, lari! Panah, lari sekarang!" Rupanya, remaja ini memiliki reputasi tinggi di antara rasnya. Dia bahkan mungkin menjadi pemimpin dari semua makhluk rastai yang hidup di planet itu. "Haha, ada panah," kata Yu Watuo. "Kaisar bayangan sedang mencarimu." Yu Watuo terjun ke arah remaja itu. "Lari," perintah remaja itu. "Ya," makhluk lain dari klan Tai berkata, mengambil kesempatan untuk melarikan diri sementara Yu Tuowa berurusan dengan panah. Yu Tuowa sepertinya tidak peduli dengan yang lain. Jelas, dia menganggap panah jauh lebih berharga. "Ayo, kamu Watuo," kata panah. Ada kegilaan di matanya, dan sedikit kepuasan. "Saya dengan imbalan puluhan ribu orang saya. Layak." "Bodoh," Yu Tuowa mencibir. Mosa Luo Feng menyaksikan semuanya dalam diam. Tiba-tiba dia tersadar bahwa raut wajah remaja berbakat itu mirip dengan wajah Jiaya, Mo Henderson, Tripati Singh, Sokolov, dan Is, yang pergi untuk melawan binatang bertanduk emas bersamanya. "Putus asa tapi tenang. Waktunya untuk kembali," gumam Mosa Luo Feng. Panah merasa tidak berdaya. Dia tidak bisa membela diri melawan Yu Tuowa. Dia tahu bahwa dia akan hancur saat cakar jelek Yu Tuowa mencengkeramnya. Tiba-tiba, hujan mulai turun. Rintik hujan memenuhi langit. Tetesan hujan, panah bingung. Kemudian semua tetesan air hujan menghilang, dan para prajurit penguasa sektor penjajah, bersama dengan Yu Tuowa, semuanya membeku. Ada suara aneh pu, dan tubuh Dewa Yu Tuowa tiba-tiba menghilang ke udara. Prajurit penguasa sektor yang berdiri jauh meledak sekaligus. "Mati!" Panah melihat sekeliling dengan kaget. Dia melihat sisa-sisa darah, senjata, dan baju besi kosong yang ditinggalkan oleh Yu Tuowa yang dimusnahkan. "Jiang!" Bayangan makhluk yang berdiri jauh memasukkan pedangnya ke sarungnya. "Pisau," kata panah. Tetesan hujan itu adalah pedang yang mencolok. Panah merasa sulit untuk percaya bahwa sosok terselubung yang berdiri di kejauhan ini hanyalah seorang penguasa sektor. Bagaimana bisa seorang penguasa sektor membunuh seorang pejuang abadi dengan begitu mudah? Mosa Luo Feng berbalik dan menatapnya. Dia tersenyum, lalu menghilang. Kenangan telah membanjiri pikiran Luo Feng ketika dia melihat ekspresi wajah remaja itu. Dia ingin membantunya. Bagi Luo Feng, itu tidak membuat perbedaan besar, karena itu hanya perubahan hati. Planet ini adalah tujuan terakhir dari tur alam semestanya, karena setengah bulan sebelum Luo Feng tiba di sana, dia telah menciptakan jurus ketiga untuk teknik pamungkasnya. Saatnya menjadi abadi. Setelah berkeliaran di alam semesta selama 50.000 tahun, Mosa Luo Feng kembali ke wilayah asal wilayah manusia. Di dalam sungai 1000 harta karun di wilayah utama wilayah manusia. Ketika Luo Feng melangkah kembali ke wilayah manusia, dia segera merasakan rasa memiliki. Dia ada di rumah, ini rumah, katanya. Tubuh aslinya, duduk di istana dengan kaki bersilang, akhirnya bangkit, berjalan keluar dari istana, dan mulai berkeliling istana di dalam Tosa Treasures River. Saat dia berjalan di antara istana, Luo Feng mengingat semua pemandangan yang dia saksikan di alam semesta saat berkeliaran. Dia dikejutkan oleh semua yang telah terjadi dalam 50.000 tahun terakhir, tetapi semuanya begitu jelas ketika dia melihat ke belakang, seolah-olah semuanya mengikuti serangkaian pedoman. Para pelayan di depan istana melihat Luo Feng berjalan melewatinya. Lihat, itu Luo Feng. Jarang sekali Luo Feng keluar dari istananya. Beberapa dari mereka hanya berani menyampaikan pesan melalui pikiran mereka, karena mereka tidak memiliki keberanian untuk berbicara. Bagaimanapun, mereka hanya pelayan sementara Luo Feng adalah murid dari pemimpin kota Primal Chaos, penguasa ruang dan waktu ini. Luo Feng bisa membunuh batas kaisar sebelumnya, tapi dia sudah menjadi Mia selama 80.000 tahun terakhir. Belum ada berita tentang dia menjadi abadi. Dia bisa menjadi abadi sejak lama. Mengapa dia tinggal seorang penguasa sektor untuk waktu yang lama? Untuk memahami hukum antariksa, tentu saja. Lagi pula, lebih bermanfaat jika Anda seorang hukum sektor. Dia pasti sudah diakui oleh hukum luar angkasa sejak lama. Menjadi abadi tidak akan memperlambatnya. Siapa yang tahu apa yang ada dalam pikirannya? Dia bakat yang tiada taraf. Luo Feng berjalan ke arah mereka. Tuan Luo Feng, para pelayan memberi hormat padanya, dan Luo Feng melirik mereka dengan senyum di wajahnya. Dia bisa membaca pikiran para pelayan setelah begitu banyak pengalaman di alam semesta.
Rupanya, kepergiannya selama 80.000 tahun terakhir telah menyebabkan beberapa kontroversi, tetapi Luo Feng masih tersenyum meskipun dia tahu mereka sedang membicarakannya. Mampu melihat melalui mereka dan memahami beberapa hukum operasi alam semesta membuatnya senang. Meskipun mereka abadi, mereka telah menjadi pelayan selama miliaran tahun, pikir Luo Feng. Itu telah mempengaruhi pikiran mereka. Mungkin mereka tidak akan pernah menjadi ksatria alam semesta. Pikiran itu melintas di benak Luo Feng, dan kemudian dia terus berjalan. Adegan-adegan yang dia saksikan selama perjalanannya diputar di benaknya seperti film di layar. Di istana utama Tosa Treasures River, pemimpin kota Primal Chaos merasakan bahwa Luo Feng yang telah mengasingkan diri selama 80.000 tahun, akhirnya keluar dari istana. Dia melihat Luo Feng melalui semua bangunan. Dia berjalan dengan senyum yang begitu alami dan otentik sehingga mengungkapkan keadaan mentalnya yang tenang. "Hah," kata pemimpin kota Primal Chaos, tampak terkejut. "Dia bermetamorfosis." Pemimpin kota Primal Chaos dapat mengatakan bahwa semua pengalaman dan inspirasi yang telah dikembangkan Luo Feng dalam 50.000 tahun terakhir akan memacu transformasi signifikannya, seperti seorang sarjana yang telah mengumpulkan banyak penelitian dan akhirnya berada di ambang pencerahan. Luo Feng jelas berada di ambang sesuatu yang luar biasa. Selama 50.000 tahun terakhir, dia telah menyaksikan dan mengalami begitu banyak hal sehingga semuanya mewujudkan hukum operasi alam semesta di mata Luo Feng. Ini adalah perubahan kondisi mental, pemimpin kota Primal Chaos menyadari, terengah-engah kagum. "Murid saya adalah seorang jenius." Selama sekitar 5 jam, Luo Feng mengingat semua yang telah dia saksikan dan alami selama 50.000 tahun terakhir. Dia tertawa terbahak-bahak ketika mengingat bagaimana dia menyelamatkan remaja dari Tai Keraca itu. Dalam 5 jam terakhir, kondisi mentalnya telah meningkat tajam, dan kondisi mentalnya mencapai tingkat yang luar biasa. Dia tidak perlu dengan sengaja memperkuat tekadnya lagi, karena kondisi mentalnya tenang dan diam seperti langit berbintang. Dia tidak perlu melawan ilusi lagi, karena ilusi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keajaiban alam semesta yang sebenarnya. Sekarang, bahkan pemimpin kota Chaos tidak bisa mengatakan secara langsung bagaimana Luo Feng telah meningkatkan kondisi mentalnya. Setelah berjuang untuk keluarga dan saudara-saudaranya ketika dia masih remaja. Setelah mengorbankan segalanya untuk melawan binatang bertanduk emas dan dibangkitkan. Setelah hiruk-pikuk pertarungan bakat. Setelah obsesi dengan warisan hidup dan mati. Dan akhirnya, setelah 50.000 tahun menyaksikan misteri di alam semesta. Tekadnya sudah sekuat penguasa alam semesta. Mungkin satu-satunya yang memiliki tekad lebih kuat dari Luo Feng adalah penguasa alam semesta. Waktunya habis, Luo Feng menyadari. Sekarang saatnya untuk menjadi abadi. Luo Feng sangat senang, karena dia pikir itu wajar dan wajar jika dia menjadi abadi sekarang. Dia berjalan kembali ke istananya dan duduk dengan menyilangkan kaki. Kondisi mentalnya seperti air yang tenang dan dalam. Dalam intinya, versi Luo Feng yang telah berubah dari mutiara asal membuka matanya. Agresi keluar dari mata Luo Feng. Mereka damai seperti langit dan lautan, namun mereka setajam pedang, berkilauan dengan ganas. "Hancurkan belenggu itu," katanya. "Aku akan menjadi abadi." Luo Feng melambaikan tangannya. 16.000 mutiara melayang di langit, dan ukiran hukum bertebaran di atasnya. Mutiara terhubung satu sama lain dengan segera dan membentuk kerangka dewa binatang yang agresif dan kuat. "Bintang dan api langit yang melonjak," bisik Luo Feng. "Tabrakan dan bakar, menghancurkan bumi." Hong, dewa binatang yang mengambang di langit bergerak dengan kegilaan yang menunjukkan bahwa dia siap dan bersedia untuk jatuh dan terbakar. Api membakar kulitnya, mengguncang intinya. Tekad Luo Feng, yang tidak bisa diasah lebih jauh, ditambah dengan konsepsi dewa binatangnya yang telah dilatih selama 80.000 tahun, memberi dewa binatang itu kekuatan yang luar biasa. Dia menyerang dinding bagian dalam secara langsung dan menabraknya seolah-olah dia akan runtuh. Tabrakan dan bakar, menghancurkan bumi. Langkah ketiga Star Map, Star and Fire Soaring Sky, Crash and Burn dan Earth Shattering. Hong, dinding bagian dalam bergetar, diikuti oleh suara keras. Bang, dinding itu dilenyapkan. Setelah 80.000 tahun, langkah ketiga selesai. Langkah pertama, secara harfiah, pukul bintang balap cahaya, cahaya bintang menyebar ke seluruh alam semesta, cepat dan ringan seperti tetesan hujan yang konstan. Untuk gerakan kedua, luar biasa seperti bintang, lampu merah merobek malam seperti pisau,
hanya ada satu trik untuk itu, kecepatannya. Manfaat utama dari langkah ini adalah kecepatannya. Itu tidak akan menyerang musuh jutaan kali seperti langkah pertama. Sebaliknya, itu menghasilkan satu serangan. Namun, itu sangat cepat dan kuat. Langkah ketiga, bintang dan api membubung langit, menabrak dan membakar dan menghancurkan bumi, adalah tentang kekuatan. Itu lebih lambat dari gerakan kedua, tapi itu lebih dari 10 kali lebih kuat daripada gerakan kedua. Langkah kedua mengandalkan ekor dewa binatang, sedangkan yang ketiga mengandalkan seluruh tubuhnya. Itu pasti sangat kuat, dan itu akan membuat musuh jatuh dan terbakar. Setiap gerakan berturut-turut lebih misterius dan rumit dari yang sebelumnya. Luo Feng memecahkan belenggu inti dan segera berbalik dari mutiara asal yang terhubung ke lautan hukum emas dari tanah asal di alam semesta. Energi hukum emas tiba di atas istana Luo Feng. Hong, panjang, panjang. Kekuatan emas membanjiri. Beberapa penguasa sektor hanya akan menjadi pejuang abadi biasa, yang berarti mereka hanya membutuhkan sedikit kekuatan dewa untuk membuat tubuh mereka abadi. Tetapi beberapa penguasa sektor yang kuat akan menjadi kaisar saat mereka menjadi abadi. Mereka membutuhkan lebih banyak kekuatan dewa, tetapi maksimumnya adalah 100.000 kali lipat dari penguasa sektor. Adapun Luo Feng, tubuh penduduk bumi aslinya memiliki tingkat gen kehidupan lebih dari 3.000 kali, dan tubuh penduduk bumi aslinya menjadi 300 juta kali lebih kuat daripada penguasa sektor setelah menjadi abadi. Tubuhnya sudah jauh lebih kuat daripada kebanyakan ksatria alam semesta, karena ksatria alam semesta dengan tingkat gen kehidupan 10 kali hanya memiliki kekuatan 100 juta kali lebih tinggi daripada penguasa sektor. Hong, panjang, panjang. Kekuatan dewa emas tak terbatas mengalir masuk. Tubuh dewa 300 juta kali lebih kuat daripada penguasa sektor membutuhkan kekuatan abadi yang luar biasa. Namun, meskipun tubuh Mosa tidak membutuhkan banyak kekuatan abadi, tubuh binatang bertanduk emas Luo Feng 600 juta kali lebih kuat dari penguasa sektor. Selain itu, panjangnya lebih dari 600 mil dan dengan demikian membutuhkan lebih banyak kekuatan abadi daripada tubuh penduduk asli. Tetapi persyaratan yang paling keterlaluan adalah milik Laut Berdarah. Laut Berdarah memiliki diameter 6 miliar mil, dan tingkat gen kehidupannya sempurna. Itu 1 miliar kali lebih kuat dari Tuan Sektor. Itu membutuhkan ratusan juta kali lebih banyak kekuatan abadi daripada yang dilakukan binatang bertanduk emas. Tubuh dewa seorang ksatria alam semesta manusia hanya akan membutuhkan kekuatan dewa yang setara dengan 1/1 Laut Berdarah. Itulah sebabnya 9 guru terpencil tak terkalahkan di alam semesta dengan 9 lautan terpencilnya, yang dapat menyaingi harta sejati paling kuat di alam semesta. Bukan masalah besar ketika seseorang menjadi abadi. Bahkan ketika seseorang menjadi ksatria alam semesta, itu tidak terlalu menarik. Tapi Luo Feng menjadi abadi sangat mengesankan. Itu adalah tontonan ribuan kali lebih besar dari kaisarian sejati yang menjadi ksatria alam semesta. Bagaimanapun, dia melampaui ksatria alam semesta dalam hal kualitas. Adapun jumlah kekuatan abadi, itu ratusan juta kali lebih banyak daripada ksatria alam semesta manusia, semua berkat Laut Berdarah. Para penonton tercengang. Apa yang terjadi? Mereka bertanya satu sama lain. Apa yang sedang terjadi? Hukum asal emas tiba. Apakah seseorang menjadi abadi? Tapi bagaimana bisa menjadi abadi menyebabkan adegan seperti itu? Di dalam Tosat Treasures River, beberapa ksatria alam semesta dan banyak pelayan abadi melihat ke langit di atas istana Luo Feng dengan kaget. Cahaya keemasan hampir menyelimuti seluruh Tosat Treasures River. Mereka hampir tidak bisa mengingat saat ketika mereka melihat sesuatu seperti ini. Bahkan beberapa ksatria alam semesta sangat senang. Menjadi ksatria alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Namun, para ksatria alam semesta dan pelayan abadi itu hanya bisa melihat permukaannya. Pemimpin kota primal Chaos berdiri di atas istana utama, bersandar pada pegangan tangan dan menatap ke langit. Hukum asal emas telah sepenuhnya mencakup Tosat Treasures River. Itu sangat kuat, sudah lebih kuat daripada ketika seseorang menjadi ksatria alam semesta. Makhluk-makhluk besar lainnya tidak dapat melihat misteri di balik ini. Tetapi pemimpin kota primal Chaos dapat melihat dengan samar bahwa kekuatan abadi mengalir ke Tosat Treasures River, yang mengungkapkan betapa kuatnya Luo Feng menyerap kekuatan abadi. Luo Feng telah menjadi abadi. Bahkan pemimpin kota primal Chaos pun bingung. Dia berdiri di sana menonton, terdiam untuk waktu yang lama.